Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alhamdulillah bisa bertemu di mata kuliah manajemen keuangan. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang manajemen piutang ya. Oke, manajemen piutang. Kemudian nanti akan saya lanjutkan sekilas mengenai nilai waktu dari uang atau time value of money ya. Nah, jadi di sini ya, manajemen piutang kalau kita tahu kalau hutang itu kita membayarkan sejumlah uang kepada pembeli. Tapi kalau piutang berarti kita menerima karena kita sudah menjual produk gitu ya. Nah, faktor apa yang mempengaruhi piutang? Nah, kenapa perusahaan mempunyai piutang? Ya, karena di sini piutang dagang muncul ketika penjualan terjadi, tetapi perusahaan belum menerima kas, uang tunai belum ada. Nah, mereka hanya menjual, nah masuk ke piutang ke kita. Piutang diharapkan bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan. Tetapi, nah di sini juga menyebabkan peningkatan biaya yang berkaitan dengan piutang. Misalkan kalau penjualan kita macet, nah ada jadi piutang macet. Kalau sama dengan hutang macet gitu ya, kredit macet. Kemudian besarnya piutang dagang tergantung dari penjualan kredit per periode. 30 hari, 60 hari, dan lain sebagainya. Nah, contohnya jika suatu perusahaan mempunyai penjualan rata-rata 1 juta per hari, periode pengumpulan piutang 30 hari, maka piutang dagang ini adalah 1 juta kali 30 hari, 30 juta. Ya, jika perusahaan mempunyai kebijakan kredit, ya berarti di sini ya kebijakan kreditnya seperti apa gitu ya, misalkan N60 tadi, N30 dan lain sebagainya atau potongan, nah, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja elemen dalam kebijakan penjualan kredit? Yang pertama adalah kredit period atau jangka waktu yang diberikan kepada pembeli untuk membayar pembelian mereka. Jadi kita memberikan jangka waktu N30, berarti 30 hari harus dilunasi atau 60 ya, berarti 60 hari ini maksimal harus dilunasi gitu ya, atau 6 bulan biasanya kalau kita penjualan kredit ya pakai kartu kredit ya, biasanya paling minim ada 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu. Kemudian 2, cash discount, potongan tunai yang diberikan kepada pelanggan yang membayar dalam periode waktu tertentu. Ada 10%, 10 per 30. Nah, artinya apa, Bu? Nah, biasanya kan 10%, 10 per 30. Berarti kita akan diberikan diskon 10% apabila kita bisa membayar kurang dari 10 hari. Ya, walaupun jangka waktunya 30 hari ini, tapi kalau lebih dari 10 hari sampai 30 hari, kita tidak akan diberikan diskon 10%. Jadi, diskon 10% hanya maksimal 10 hari kita membayar. Kemudian yang ketiga, kredit standar ya, standar kemampuan keuangan yang diperlihatkan pemohon agar dapat memperoleh kredit ya. Kemudian yang keempat, collection policy, kebijakan perusahaan. Jadi kebijakan perusahaan kalau nunggak ya kita akan diberikan bunga dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, di dalam piutang ada fungsi dari rata-rata penjualan kredit per hari atau ADS. ADS apa, Bu? Average Daily Sales. Kemudian ada jangka waktu penagihan, Daily Sale Outstanding, DSO. Jadi nanti kalau ada ADS, DSO, atau AR, kita sudah tahu. Oh, kalau ADS berarti rata-rata penjualan kredit per hari berapa. Kemudian jangka waktu penagihan, Daily Sale Outstanding. Outstanding berarti paling lama. Kemudian tingkat piutang usaha, Average Receivable atau AR. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat piutang, tadi ada kondisi ekonomi, kompetisi dalam perusahaan, ya, kemudian kebijakan kredit perusahaan gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada contoh soal ya, estimasi penjualan 6 bulan pertama tahun 2020 ada Januari 100, Februari 200, Maret 300, April 300, Mei 200, Juni 100. Syarat penjualan net 30 ya.
Kemudian pembayaran diharapkan 30% membayar hari ke-10, 50% membayar hari ke-40, 20% membayar ke hari ke-70. Nanti bisa dihitung berapa rata-rata penjualan atau piutang per hari gitu ya. Kemudian penjualan tahunan 8.000 unit, masing-masing unit 100 US dollar. 1 tahun asumsinya adalah 365 hari. Maka yang pertama, berapa jangka waktu penagihan, penjualan kredit, dan besarnya tingkat piutang. Nah, DSO, Daily Sale Outstanding. Jangka waktu penagihan berarti tinggal ya 10 hari dikalikan 30% tadi. 30% diharapkan membayar pada hari ke-10. Maka 0,30 kali 10 ditambah 50% diharapkan membayar pada hari ke-40. Berarti 0,5 kali 40 ditambah 20% dikalikan membayar pada hari ke-70 kali 70 sehingga daily sale outstanding jangka waktu penagihan adalah 37 hari. Kemudian average average apa Bu? Average daily sales ya. Fungsi dari rata-rata penjualan kredit per hari tinggal saja 8.000. 8.000 dari mana Bu? 8.000 penjualan tahunan kali 100 US dibagi 365 hari. Tadi asumsinya 1 tahun 365 hari. Maka di sini ketemu 4.931 US dollar per hari. Nah, itu rata-rata penjualan piutang per harinya. Kemudian average receivable, rata-rata piutangnya tinggal aja daily sale outstanding kali dengan average daily sales gitu ya. Berarti 37 hari kali 4.931 ketemu. Rata-rata piutangnya adalah 182.466 US dollar. Nah, yang kedua ada pertanyaan. Apabila profit margin sebesar 25%, berapa banyak piutang yang harus dibiayai? Nah, tinggal saja profit marginnya 25% keuntungannya. Nah, berarti piutang yang masih harus dibiayai 100 dikurangi 25%. Ketemu 0,75 dikalikan dengan average receivable-nya. Rata-rata piutangnya. Berarti ketemu di situ piutang yang masih harus dibiayai adalah 136.849 US dollar. Nah, ya. Contohnya masih mudah ya karena hanya tinggal mencari saja profit marginnya dikurangi nanti ketemu piutang yang masih harus dibiayai. Itu ya. Oke, contoh yang kedua misalkan perusahaan ABC melakukan kebijakan tunai rata-rata penjualan rata-rata salesnya adalah 800 juta. Untuk meningkatkan penjualan, maka perusahaan menawarkan syarat penjualan N60 dan diestimasi penjualan meningkat menjadi dari 800 juta menjadi 1 miliar atau 1050 juta. Profit marginnya yang diperoleh 15%. Ya, berarti nanti harus dibiayai ya sekitar 85% dan biaya dana 16%. Apabila perusahaan apakah perusahaan perlu menerapkan kebijakan kreditnya 1 tahun asumsinya 360 hari. Maka di sini tambahan keuntungan ya. Ini dalam jutaan 1.150 juta dikurangi 800 ya. Dikali 15%, maka di sini tambahan keuntungan adalah 37,50 juta. Kemudian, kerugiannya apa saja ya yang harus kita pikirkan? Perputaran piutang. Berarti tadi asumsinya 1 tahun 360 hari dibagi 60, maka ketemu perputaran piutangnya dalam tahun itu adalah 6 kali. Rata-rata piutang 1.050 juta dibagi 6. Berarti 175 juta. Kemudian piutang yang harus dibiayai tadi 100% dikurangi 15%, maka ketemu 85% kali 175. Ketemu 148,75 juta. Biaya akibat tambahan piutang, tadi piutang yang harus dibiayai kali
biaya dananya 0,16. Maka di sini ketemu 23 juta 80 juta, 23,80 juta ya. Maka tambahan manfaat bersih tinggal saja ya. Manfaat keuntungan 37,50 juta dikurangi 23,80, ketemu tambahan manfaat bersih adalah 13 juta, 70. Nah, itu ya. Itu mengenai penjualan kreditnya. Ya, jadi itu contoh-contohnya mengenai piutang. Nanti untuk kelas weekend ya, kelas weekend hari ini karena kita sudah 3 kali dan setiap kali mata kuliah itu setiap kali waktu itu 2 kali materi, maka hari ini kita akan mengadakan UTS ya. Silakan dibuka SIP masing-masing, ada soal UTS di situ bisa dikerjakan. Waktunya sampai minggu depan. Oke ya, itu yang sampai piutang saja ya. Materinya dari yang pertama ada analisis laporan keuangan mengenai rasio, kemudian yang kedua ada juga kita belajar kas, modal kerja, hari ini piutang, kemudian ada juga mengenai pemahaman manajemen keuangan sampai materi terakhir ini ya. Itu yang saya berikan sebelum UTS ya. Oke, selanjutnya tetap akan saya bahas ya materi sekilas mengenai time value of money. Ya, sekilas saja. Itu apa Bu time value of money gitu ya. Time value of money itu nilai waktu dari uang. Kita tahu ya. Kondisi pada saat ini adalah kita mengalami resesi. Nah, resesi itu gimana Bu? Nah, resesi itu tingkat di mana kita memang menghadapi kondisi ekonomi yang kurang baik. Ya, kurang baik karena defisit sampai minus ya, sampai minus artinya berarti bahwa kita kondisi ekonominya ini down banget. Nah, bisa jadi nanti ya, bahkan ya nilai mata uang kita kalau di mata negara-negara yang ada di dunia ini anjlok. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang nilai waktu dari uang. Misalkan 100.000 pada 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu berbeda nilainya dengan 100.000 pada saat ini. Nah, contohnya misalkan 5 tahun yang lalu ya, ketika saya belanja kebutuhan rumah tangga karena sudah mak-mak, maka seringnya belanja, di situ saya bisa membelanjakan dari mulai beli pampers, beli susu, beli gula gitu ya, beli teh. Itu bisa 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang apa yang terjadi kalau saya membelanjakan uang saya 100.000? Nah, paling hanya dapat pampers saja, susunya masih nombok. Nah, itu yang terjadi karena memang nilai waktu dari uang kita itu menurun ya. Kita nggak tahu besok mungkin 100.000 itu bisa jadi Rp1 misalkan. Nah, ini hati-hati. Makanya kondisi saat ini kita harus pintar-pintar untuk berhemat. Ya, jangan membeli yang tidak penting dulu. Misalkan yang suka misalkan punya motor atau punya mobil, sukanya di di permak-permak. Nah, ini jangan dululah ya. Beli aksesoris, tambah aksesoris, nah nanti dulu karena kita lagi resesi ya. Sudah jalankan apa adanya. Nah, itu ya. Oke. Nah, konsep value of money ini mengatakan bahwa jika Anda punya uang, baiknya diinvestasikan. Sebab nilai uang itu akan menyusut ya, dimakan waktu. Sehingga nilai uang itu tidak menyusut, padahal menyusut gitu ya. Berarti gimana nih nulisnya? Sebab jika uang itu kita diamkan di bawah bantal brankas atau zaman dulu itu kan nenek moyang kita sukanya nyimpennya ya udah di rumah gitu ya. Nah, di brankas. Nah, itu padahal nilainya semakin lama akan semakin menurun. Makanya tadi di situ kenapa sih kita harus pinter-pinter investasi.
Karena kita harus paham, uang kita lama-kelamaan nilainya akan turun. Ya, itu ya. Nah, kalau misalkan kita punya dana ya, misalkan habis dapat arisan atau kita dapat rezeki nih. Nah, baiknya kita investasikan, kita beli investasi yang nantinya meningkat. Contohnya apa? Kalian beli properti misalkan. Jangan beli kendaraan karena kendaraan ada depresiasi penyusutan. Nah, itu ya. Rumah gimana Bu? Boleh lah. Walaupun ada depresiasi penyusutan, tetapi harga rumah itu properti akan naik juga. Tapi kalau kendaraan kan enggak, kita beli hari ini besok langsung turun, enggak mungkin naik. Nah, itu ya, itu. Jadi investasi yang nilainya akan naik di masa akan datang. Emas misalkan Antam seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Sebelum corona itu emas per gramnya untuk Antam itu hanya sekitar 800.000. Tapi sekarang bagaimana nilai emas ya? Bisa naik sampai 30% karena sekarang sudah 1.100.000 sampai 1.200.000. Nah, ini luar biasa ya. Berarti kita bisa investasikan di situ atau saham misalkan. Saham tapi ini anjlok, Bu. Nah, bisa jadi nanti kalau saham itu kan berarti nggak pernah menyarankan untuk trading nih. Kita untuk investasi jangka panjang aja, kita habis nabung, lupa gitu ya, amnesia. Nah, kita ambil 10 tahun mendatang, bisa jadi uang kita naik berkali-kali lipat. Nah, itu contohnya. Jadi kalau saham ya, jangan berpikir untuk menjual dalam waktu dekat. Nah, tapi kita berpikir 10 tahun ke depan. Nah, itu yang saya sarankan untuk investasi, karena time value of money, nilai waktu uang pasti akan turun, terjadi. Nilai uang saat ini itu akan berbeda 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang, apalagi 100.000 di tahun yang akan datang. Aduh, mungkin hanya cukup untuk beli apa ya, misalkan belanja telur aja ya, nggak bisa dapat ikan dan lain sebagainya. Mungkin yang terjadi 1 tahun mendatang. Nah, contohnya 10 tahun yang lalu kita beli motor, maka kalau sekarang jumlah uang yang sama kita hanya beli rodanya saja ya. Dulu 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu tuh harga motor itu berapa ya? Harga motor itu nggak sampai 10 juta saya beli Mio itu ya 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang harganya sudah 2 kali lipat, 17 juta gitu ya. Nah, ini kan berarti naiknya 10 tahun itu 2 kali ya. Kemudian mungkin ya uang 8 juta itu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita nggak bisa beli motor, mungkin hanya bisa beli helmnya saja. Nah, itu contohnya. Ya, itu benar-benar terjadi, logikanya seperti itu. Oke, nah selanjutnya, seorang investor akan lebih senang menerima uang 1.000 hari ini daripada 1 tahun mendatang, karena dia ya dapat menginvestasikan pada tingkat keuntungan sehingga setahun mendatang uangnya 1.000 itu akan lebih besar nilainya. Nah, itu ya investor ya hari ini langsung dia belikan gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pikirkan. Misalkan saya punya tabungan, saya nggak pernah berpikir untuk menyimpan dalam bentuk uang tunai gitu ya. Pasti berarti ya sudah saya akan menginvestasikan, entah itu beli saham. Nah, misalkan contohnya itu. Kemudian time preference ya, preferensi waktu. Uang lebih berarti daripada uang masa yang akan datang. Kenapa? Inflasi. Karena tekan inflasi ini menurunkan nilai uang. Kemudian alasan konsumsi, bahwa dengan uang yang sama, apabila kita konsumsikan saat ini, maka itu akan mengalami kenikmatan yang lebih dibandingkan kita konsumsi masa mendatang. Nah, 100.000 hari ini kita beli contohnya stik gitu ya, bisa nih stik ya. Nah, kemudian coba 1 tahun besok, nah, mungkin stiknya hanya separuh. Nah, itu misalkan. Oke, kemudian alasan risiko penyimpanan. Ya, jadi di sini dengan adanya risiko yang tidak diketahui di waktu yang akan datang, maka praktis nilai uang di masa yang akan datang memerlukan jumlah yang cukup besar. Kemudian tingkat bunga ya. Bunga adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikan. Kemudian compound interest, bunga yang diterima dari investasi yang berasal
dari bunga investasi sebelumnya. Nah, suku bunga tetap atau tunggal dihitung dari pokok uangnya saja. Sedangkan pokok uang tingkat bunganya selalu sama. Kalau suku bunga tetap itu selalu sama. Misalkan saya kredit motor misalkan, tingkat suku bungunya per tahun 4%, maka di situ ya stabil. Tapi kalau majemuk, ini berarti dihitung dari periode sebelumnya. Oke, nah itu untuk perhitungan kita akan lanjutkan minggu depan ya. Jadi hari ini kita fokus ke materi mengenai tadi untuk piutang. Ya, time value of money akan saya lanjutkan karena perhitungannya sangat banyak. Nah, ini masih sekitar berapa? 30 slide lagi ya, 30 slide lagi. Berarti kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa tolong diperhatikan di SIP. Oke, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker dimanapun Anda berada ya. Karena sekarang mulai ada razia masker. Jadi siapkan masker yang lebih di tas Anda atau di kendaraan Anda untuk menjaga. Terima kasih.